HP ini termasuk dying breed alias kategori yang udah mulai punah di pasar Indonesia, sebuah gaming phone. HP yang keberadaannya spesifik diperuntukkan untuk para mobile gamers. Tapi bukan kebetulan, HP inilah yang masih bertahan. Yo guys, ROG 9 Pro. Kenapa gue bilang dying breed? Karena at least sampai sekarang, ROG lah yang masih menjual HP gamingnya di Indonesia. Kalau kita flashback, sempet dulu ya ada Black Shark, tapi udah selesai dia jualan lagi bahkan di global. Lalu ada Red Magic yang at least sampai sekarang belum kelihatan penerusnya di pasar Indonesia. Poco gimana? Itu bukan dipasarkan sebagai gaming phone, itu dipasarkan sebagai performance phone. Ada bedanya loh. Nah, kita lihat apakah ROG Phone 9 Pro ini bisa nge-carry kategori gaming phone ini sendirian. Let's go! Seperti biasa, spek lengkap di K2J, rumahnya ada di deskripsi. Gue bakalan mention yang penting-penting aja dan fokus ke real experience-nya seperti apa. Kita langsung masuk ke yang paling penting dari sebuah HP ROG, gaming. Karena kalibernya udah HP gaming, gue bakalan ngetes semua tidak di ruangan AC, tapi di tempat semi outdoor siang-siang dengan ambient temperature sekitar 29-30 derajat. Pertama main ML dulu. Yang kurang adalah masa iya nggak bisa 120 fps cuy. Frame rate ultranya tuh masih di lock. Kebiasaan nih game yang satu ini main 2 game dia rata di 90 fps dengan suhu sekitaran 38 derajat aja. Lanjut LOL Wild Rift yang lebih berat. Di settingan rata kanan 120 fps dia dapat 120 fps juga rata dengan suhu yang mendekati 40 derajat aja. Ingat ya, ini semua dilakukan di kondisi tempat non AC. Lanjut ke Genshin Impact main 30 menit, tapi karena FPS monitor gue ke stop jadi kebagi 2 lock nih. Di 15 menit pertama rata di 60 fps dengan temperature maksimal di 38,5 derajat aja. Sesi 15 menit kedua masih 60 fps dengan temperatur cuma naik sampai 41 derajat. Terakhir yang lebih berat lagi main WoW Wuthering Waves selama 25 menit. Masih 60 fps juga cuy, dan suhunya mentok di 42 derajat doang. Confirm ya, emang coolingnya ROG 9 Pro ini bagus. Warkop Gaming Certified. Tentunya kalau mau lebih adem lagi dan bikin umur HP lebih panjang, gue rekomen menggunakan cooling eksternal kalau lagi main dalam kondisi begini, dalam jangka waktu yang lama. Itu real gaming experience ya. Dari segi benchmark, ROG Phone 9 ini memang salah satu yang paling mendekati performa asli Snapdragon 8 Elite. Baik maksimum performance maupun sustain performance-nya atau stabilitas performanya. Perlu di note, di 3D Mark, suhunya lebih dilepas supaya lebih stabil di benchmark. Secara software, gue yakin kalian udah familiar dengan dashboardnya ROG yang memanjakan gamer banget. Dimulai dari pilihan performance mode yang beragam, bypass charging, info FPS, sampai fitur yang memanfaatkan AI untuk membantu kita bermain game. Namanya X-Sense. Di X-Sense ini, di game-game yang mendukung, kita bisa sedikit curang. Contoh di ML, kita bisa set auto upgrade skill sesuai urutan yang kita mau. Atau kalau turtle atau lord muncul, itu bakalan ada pengumuman tambahan. Di Genshin Impact, kita bisa auto ambil loot, auto run, dan lain-lain. Oh ya, jangan lupa, masih ada fitur era trigger di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat rest of the phone-nya seperti apa. Sebenarnya simpel banget ya kalau mau bahas rest of the phone dari ROG Phone 9 Pro ini. Ini adalah ROG 8 Pro dengan beberapa improvement aja. Dari sisi desain sangat mirip, hampir plek-ketiplek. Material sama, metal frame dan backdoor kaca. Finishingnya pun masih sama. Perbedaan datang dari lokasi maupun size aksen-aksen logo yang samar dan LED matrix di belakang yang dinamakan Anime Vision yang membesar. Ini yang menurut gue unik banget ya, konsepnya Anime Vision ini bisa ngasih tahu kita berbagai info soal HP kita tanpa perlu nyalain layar. Contoh nih, kalau layar mati, HP nggak dipakai, dia ngasih tahu jam dan sisa baterai. Kalau kita lagi play music, jadi visualizer tuh. Kalau ada yang telepon, kelihatan nama yang telepon siapa dan nomor teleponnya. Kalau ada message WhatsApp masuk, muncul icon WhatsApp dan ada berapa message yang masuk. Ini sebenarnya menurut gue menarik banget. Yang lucu juga karena Anime Vision ini makin luas bidangnya, ada mini games yang bisa kita mainin di belakang situ. Lumayan banget ya buat ngabuburit di puasa ini. Anime Vision ini kalau dibilang gimmick juga sebenarnya nggak gimmick karena ada gunanya. Di luar itu ya soal desain sama aja kayak ROG Phone 8 Pro, including bezel atas bawah yang modern, nggak lagi housing front facing stereo speaker, which sebenarnya gue kangen banget ya dari ROG Phone 7 ke bawah.
sekarang jadi bezel yang tipis dan udah seragam. Lalu di depan ada hole punch camera di layar, sampai peletakan USB-C port yang rada ke pinggir di bawah, dan ekstra USB-C port buat main game berlama-lama dengan bypass charging, maupun attach Aero Active Cooler X Pro. Aero Active Cooler X Pro ini juga sebenarnya dia nggak main-main ya. Nggak cuma dia dinginin HP, dia juga include built-in subwoofer. Goks, sound dari stereo speaker ROG 9 Pro yang udah bagus, dibikin lebih nendang lagi dengan added bass. Denger ini bedanya. Oh ya, Aero Active Cooler X Pro ini include di dalam paket penjualan ROG Phone 9 Edition Pro atau Pro Edition namanya. Yang mahal lah pokoknya tuh, yang 1 tera. Tapi dia nggak di-include di yang ROG Phone 9 Pro biasa. Hal-hal lainnya sebenarnya mirip-mirip aja, lagi-lagi dengan ROG 8 series. Dari displaynya yang sedikit lebih terang, lalu support 185 Hz sekarang. Yes, 185 Hz layarnya. Kalian nggak salah denger. Buset, 165 Hz aja kayaknya udah overkill nggak sih? Tapi ini cuma bisa dinyalain dari game dashboardnya by the way. Jadi kalau di desktop biasa nggak bisa. Lanjut, soal software. Sekarang makin banyak fitur AI-nya seperti ada call recording plus transcribe, AI call translate, dan lain-lain. Sekarang support bahasa Indonesia pula. Lanjut, Android 15 yang di cover Zen UI masih menjadi salah satu favorit gue dengan customization dan kemiripannya dengan stok Android tanpa menjadi membosankan seperti layaknya Vantage OS. Yang enggak banget adalah janji update major Android-nya yang cuma 2 kali. Cukup parah sih ini. Brand lain bahkan yang jual HP murah meriah aja udah bisa ngasih 4 tahun major update loh. Untuk security patch sendiri itu 5 tahun. Lanjut, baterainya naik sedikit dari 5500 mAh jadi 5800 mAh. Dan ini dikombin dengan dynamic mode power management dari Asus. Screen on time-nya tuh gokil sih, bisa tembus 8 jam kurang dikit cuy. Artinya ini bisa ngimbangin iQOO 13 yang punya baterai lebih besar. Ini ROG belum ikutan pakai baterai silikon karbon. Kalau udah, kapasitasnya harusnya bisa sampai 7000 mAh atau lebih. Bakal lebih goks lagi keawetan baterainya. Sayangnya nggak ada upgrade dari sisi chargingnya yang masih 65 watt. Jadinya untuk ngisi full dari kosong butuh waktu lebih lama dari ROG 8. Kira-kira 55 menit sampai 1 jam lah. Terakhir, bagian yang paling nggak penting dari sebuah HP gaming, kamera. Kameranya sekarang punya sensor utama Sony Lithia 700 dengan gimbal stabilizer. Untuk tele 3X-nya ultra wide dan selfie pakai sensor OmniVision. Nah, hasilnya bagaimana? Fotografinya dulu ya, gue cukup surprise di Goodlight fotonya itu lebih baik ya daripada Zenfone 11 Ultra yang gue nggak suka banget tahun lalu. Sebagai smartphone gaming sih oke banget ini. Detail top, dynamic range lumayan luas, warna arahnya eye pleasing. Di backlight juga lumayan, detail masih keluar, dynamic range masih ngejar kalau nggak ekstrim backlightnya. Walau memang terlihat proses backgroundnya. Bahkan di indoor lighting pun detailnya termasuk bagus. Cuma memang secara gradasi warna berasa terlalu flat aja. Di low light udah struggling, kadang detailnya berkurang, kadang detail keluar namun berasa proses sharpness-nya inkonsisten. Telenya lumayan juga kalau di good light. Nggak wah tapi ya oke-oke aja. Begitu juga portrait mode-nya. Naikin ke hybrid 10 kali masih lumayan loh. Ini perbandingannya dengan Xiaomi 15. Masih bersaing lah. Lain hal kalau udah hybrid 30 kali. Xiaomi yang udah nyala otomatis AI enhancement-nya lebih unggul cukup jauh. Di kondisi remang pun Tele 3X maupun hybrid 10 kalinya masih bisa dipakai asal nggak di pixel peep. Ultra wide-nya standar aja kalau di pixel peep walaupun dia 13 megapiksel nggak menghasilkan detail yang gimana-gimana. Yang perlu di note kekurangannya adalah warna yang tidak konsisten di semua lensa. Terus dia punya mode baru yang udah pernah kita lihat di beberapa smartphone seperti Google Pixel Series, AI Panning. Ngebikin fast moving shots jadi ada efek motion blur-nya di background. Masih belum rapi-rapi amat juga edge detection-nya, sering berantakan. Ya guys, lagi coba ini video 8K-nya ya, 8K 30 fps. Stabilisasinya oke, cuman mungkin secara image quality malah nggak terlalu ada peningkatan dibandingin 4K 60 ya. Gue juga jarang pakai sih 8K ini. Nah kalau 8K nya aja stabil, gimana 4K 60 fps? Ini stabil banget guys. Dan image quality juga bagus. Kalau kita lihat dynamic range juga cakep. Stabilisasi yang oke ini salah satunya ya karena
Dia memakai gimbal stabilization yang bekerja sama dengan GIS, menghasilkan stabilisasi yang mumpuni. Stabil banget ya video kamera belakang ya. Cuman satu hal yang masih disayangkan sama kayak ROG 8 tahun lalu, ya ini kamera depannya, video kamera depan mentok di Full HD dan cuma bisa 30 fps, nggak bisa 60 fps. Gue bingung ya, padahal dulu tuh ROG terkenal sebagai kamera gaming, HP gaming yang punya kamera lumayan gitu loh, termasuk 4K 60 di kamera depan. Kenapa sekarang harus dikurangin? Bahkan dia ada portrait video. Yang kurang dari soal videonya ini adalah di 4K 60 itu dia nggak bisa pindah-pindah lensa ketika recording. Nah di 4K 30 bisa, cuman bisa ke ultra wide, nggak bisa ke tele. Ini telenya itu masih pakai croppingan dari main camera. Ini kurang banget ya untuk levelan smartphone dengan harga segini. Kalau mau ngerekam sambil pindah-pindah lensa ke ultra wide maupun ke tele itu harus ke settingan Full HD. Di 60 fps bisa, itu juga perpindahan lensanya masih nggak ada transisi apa-apa ya, bahkan suka kehilangan fokus gitu. Kalau dari tele pindah ke main camera kehilangan fokus. Satu yang perlu di-note, menggunakan kamera sebentar aja di outdoor, suhunya bisa lumayan naik, panas, berasa di tangan. Alright, itulah ROG Phone 9 Pro. Harganya start dari 17 juta rupiah, mahal cuy. Dengan harga yang sama, lo tuh sebenarnya udah bisa dapat full-fledged flagship phone yang all-rounder, yang kameranya mumpuni dengan performa yang sebenarnya mepet-mepet sini. Cuma kalau memang kalian orientasinya full on gaming, harga segini mungkin masih bisa dipertimbangkan. Terutama kalau mengingat tadi performanya yang di segala kondisi itu gas terus tanpa terlalu panas juga. Kalau masih nggak masuk juga harganya, jangan lupa kali ini ada varian FE yang start di 11 juta. Lebih simpel, nggak banyak fitur-fitur ekstra, dan sayangnya, yes, masih pakai Snapdragon 8 Gen 3. Berani juga ya ROG ini ya. Dua calon deal breaker menurut gua adalah OS update yang cuma 2 kali. Asus harus segera mempertimbangkan kebijakan update yang satu ini. Deal breaker satu lagi tentunya harganya yang bisa dibilang mahal. Sekian aja video dari gua kali ini. Gua Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.